Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Perjanjian Lama, Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 sampai pasal 5 ayat 6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami memuji dan membesarkan Engkau, karena Engkau layak dipuji dan dimuliakan. Engkau penuh kasih, setia dan rahmat, yang tak pernah berkesudahan dalam hidup ini. Kesempatan yang indah masih Engkau beri bagi kami di saat ini, untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon tuntunan Roh Kudus bagi kami, baik hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan ini, tapi juga semua yang boleh mendengarkan firman di saat ini. Biarlah kami boleh mengerti, memahami firman-Mu, terlebih kami melakukannya dalam ketaatan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar, daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Betapa senangnya saya boleh menyapa saudara-saudara kembali dalam perenungan firman Tuhan di saat ini. Bacaan kita di saat ini diberikan tema Takutlah akan Allah. Saudaraku, saat kita berhadapan dengan sesuatu yang berbahaya, apakah yang kita rasakan? Tentu kita akan merasa takut, karena merasa takut adalah hal manusiawi. Meski ada juga manusia yang dikuasai rasa takut yang tidak wajar, yang disebut fobia, yakni rasa takut pada sesuatu yang tidak berbahaya. Contohnya, ada orang yang sangat ketakutan pada buah rambutan. Tentu takut yang seperti ini adalah hal yang tidak wajar. Bagi kita selaku orang percaya, firman Tuhan dalam Alkitab berkali-kali memerintahkan untuk takut akan Tuhan. Namun takut bukan dalam arti karena Tuhan itu adalah sesuatu yang berbahaya, melainkan takut di sini lebih pada sikap taat dan hormat, bahkan takjub akan Tuhan. Karena Tuhan Allah diyakini sebagai pencipta segala sesuatu, sumber hidup dan berkat, pemelihara, penolong. Bahkan Tuhan Allah menyatakan dirinya untuk kita kenal dalam pribadi anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, sebagai Tuhan yang menjadi manusia dan sudah menyelamatkan kita dari kebinasaan lewat pengorbanannya di kayu salib. Untuk itu, maka sebagai orang yang sudah menerima keselamatan oleh kasih karunia Tuhan, kita terpanggil untuk senantiasa hidup takut akan Tuhan atau hidup dalam ketaatan dan selalu memuliakan Tuhan. Dalam bacaan kita di saat ini, kita mendapati bagaimana pengkhotbah yang diyakini adalah Salomo, seorang raja Israel yang sangat terkenal dalam hal hikmat dan bijaksana, yang mengajak orang untuk hidup takut akan Tuhan. Dalam tulisannya di kitab Amsal, Salomo banyak kali menasihati pembaca kitabnya untuk takut akan Tuhan,
Karena berdasarkan pengalaman imannya, hidup takut akan Tuhan adalah kunci dari hikmat. Demikian bunyi firman dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di sini kita melihat bahwa Salomo membandingkan orang berhikmat dengan orang bodoh berdasarkan pada hidup takut akan Tuhan. Singkatnya, orang yang hidup tidak takut akan Tuhan adalah orang bodoh. Karena itu kita akan melihat dalam bacaan kita bagaimana tindakan hidup dari orang yang takut akan Allah dan bagaimana tindakan orang bodoh yang tidak takut akan Allah. Pasal 4 ayat 17 menekankan soal beribadah di rumah Allah. Bagi orang Israel, rumah Allah yang dimaksud adalah bait Allah, di mana orang datang mendengar Taurat Tuhan dan mempersembahkan korban melalui imam. Dan bagi kita saat ini menunjuk pada gedung gereja, yang di dalamnya kita juga bersekutu, memuji, berdoa, dan mendengar firman, bahkan membawa persembahan. Pengkhotbah memberi tanda awas bagi orang yang hendak pergi beribadah, agar memiliki motivasi yang benar saat pergi ke rumah Allah, yakni dengan kerinduan untuk mendengar firman Tuhan sebagai wujud sikap takut akan Tuhan dan taat melakukan perintah Tuhan. Bukan sekedar datang dan merasa cukup dengan memberi persembahan korban, tetapi tanpa sikap hormat kepada Tuhan. Ibadah dilakukan sekedar seremonial belaka tanpa makna iman. Perbuatan seperti ini adalah perbuatan jahat yang dilakukan orang bodoh karena tidak menunjukkan hidup yang takut akan Tuhan. Selanjutnya pasal 5 ayat 1-6 menekankan soal bagaimana berkata-kata di hadapan Allah. Ayat 1 menunjuk pada perkataan yang meluap dari dalam hati kepada Allah dalam dua hal, berdoa dan bernasar. Orang yang takut akan Tuhan akan berdoa dengan kesadaran bahwa Tuhan itu Maha Kudus, Maha Tahu, dan Maha Kuasa. Karena itu doanya tidak akan bertele-tele, karena Tuhan Maha Tahu, dan doanya dipanjatkan dengan sikap sopan, hormat, dan penuh ketundukan pada kehendak Tuhan, karena Tuhan Maha Kudus dan Maha Kuasa. Kemudian dalam hal bernasar, di ayat 3 menunjuk pada nasar atau janji kepada Allah yang disampaikan melalui utusan Allah, yakni imam yang bertugas di bait Allah atau sinagog untuk menerima dan mengumpulkan apa yang dinasarkan orang. Nasar dalam bahasa Ibrani berarti disendirikan atau dikuduskan. Dalam Alkitab, nasar sering berkaitan dengan kata nasir yang menunjuk pada orang yang dikhususkan untuk mengabdi kepada Allah. Jadi, nasar di sini lebih ke arah janji untuk berbakti kepada Tuhan atau memberikan sesuatu kepada Tuhan, mulai dari pemberian diri maupun materi. Ayat 4 dan 5 menunjukkan bahwa bernasar atau tidak bernasar bukanlah dosa. Yang berdosa adalah jika sudah bernasar tetapi tidak menepatinya. Bahkan meski sudah mengaku hilaf di hadapan imam, orang tersebut tidak bebas dari dosanya. Orang yang mengingkari nasarnya akan membuat Tuhan murka dan menghukum orang tersebut. Karena itu di akhir bacaan ini kembali ditegaskan agar takutlah akan Allah. Saudaraku, melalui bacaan ini kita diingatkan juga agar tetap hidup takut akan Allah yang dinampakkan dalam beberapa hal berikut. Yang pertama, beribadahlah dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, beribadah merupakan salah satu wujud hidup takut akan Allah. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris, kata takut yang Salomo maksudkan dalam Amsal 1 ayat 7 menggunakan kata fear, bukan afraid. Kata afraid dikenakan pada rasa takut akan sesuatu yang berbahaya, seperti misalnya takut kepada binatang buas, sehingga kita akan lari menjauhinya. Tetapi kata fear lebih bersifat hormat, takjub, dan penuh kekaguman. Sehingga takut akan Tuhan bukan membuat orang ketakutan hingga lari menjauh dan bersembunyi dari Tuhan, tetapi sebaliknya akan membuat orang mendekat penuh hormat karena begitu kagum dan takjub akan Tuhan. Demikian seharusnya perasaan kita saat kita melangkah untuk beribadah kepada Tuhan. Kita dipenuhi dengan rasa hormat, takjub, dan kagum akan Tuhan.
sehingga kita begitu rindu untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menganugerahkan keselamatan bagi kita, pun yang sudah memberkati kita sepanjang hidup ini. Kita rindu untuk mendengar suara Tuhan melalui perenungan firman, dan dengan sukacita kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, baik dalam bentuk materi, tetapi yang terutama ialah kita mempersembahkan totalitas hidup kita untuk melakukan perbuatan baik agar Tuhan dimuliakan. Perbuatan baik sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan agar Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Karena bagi Tuhan, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita, yakni totalitas hidup ini, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, awasilah perkataanmu di hadapan Tuhan. Saudaraku, saat kita diberi kesempatan untuk berbicara dengan presiden misalnya, bagaimana perasaan kita? Tentu kita akan mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari penampilan, bahkan apa yang akan kita katakan. Hal ini wajar karena kita menyadari bahwa presiden adalah orang yang terhormat dan patut untuk kita perlakukan dengan istimewa. Lantas, bagaimana saat kita berbicara dengan Tuhan? Tuhan yang jauh lebih agung dari presiden, karena Tuhan adalah pencipta, bahkan sumber hidup ini. Karena itu mari kita penuh hormat dan sopan saat berbicara dengan Tuhan dalam setiap doa kita. Bahkan perkataan dalam hati kita pun Tuhan mengetahui. Karena itu jangan berkata-kata seperti orang bodoh dalam setiap doa kita saat kita menghadap Tuhan dengan perkataan yang bertele-tele. Apalagi jika kita mulai memerintah Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Sebaliknya, berdoalah dengan rendah hati dan tunduklah pada kehendak Tuhan. Yang ketiga, takut akan Tuhan bukan karena nasar tetapi karena kasih karunia. Dalam perjanjian lama, nasar dihubungkan dengan nasir atau orang yang dikhususkan untuk berbakti kepada Tuhan atau memberi sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Orang tidak diharuskan bernasar, tetapi nasar menjadi keharusan bagi orang yang sudah mengungkapkan nasarnya. Contoh di masa kini, seperti saat pelayan khusus mengikrarkan pengakuan, kesediaan, dan janjinya saat peneguhan pelayan khusus. Ini adalah nasar, janji iman yang harus ditepati dalam kaitan memberi dirinya untuk dikhususkan bagi pekerjaan Tuhan dalam pelayanan gereja. Demikian nasar atau janji nikah harus ditepati oleh pasangan suami istri yang mengikrarkannya dan harus berlangsung seumur hidup sampai maut memisahkan. Juga nasar dalam hal memberi persembahan untuk menopang pekerjaan gerejawi. Namun ada juga orang yang secara emosional bernasar karena ia sedang dalam pergumulan berat, ingin sukses, kaya, dan mendapatkan jabatan. Lalu ketika pergumulannya selesai, apa yang diinginkan telah tercapai, lantas ia melupakan atau sengaja membatalkan nasarnya di hadapan Tuhan, sehingga beresiko dihukum oleh Tuhan. Karena itu kita diingatkan agar jangan bernasar jika tidak mampu menepatinya. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita pun otomatis telah menjadi nasir, yakni orang yang dikuduskan bukan hanya oleh perantaraan seorang imam, tetapi oleh darah Yesus Kristus di kayu salib. Karena itu, panggilan untuk mengabdi kepada Yesus bukan karena mengharapkan sesuatu, tetapi karena sudah diselamatkan. Dengan demikian, ketika kita melayani, mengasihi, menolong sesama, beribadah, berdoa, memberi persembahan, dan berbagai hal baik yang kita perbuat, bukan semata-mata didorong karena nasar, tetapi karena ucapan syukur atas kasih dan karunia Tuhan Yesus yang olehnya kita diselamatkan. Maka terpujilah Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara.